um, diambil dari buku Righteousness by Faith yang ditulis oleh uh, Wagoner, dan diambil dari buku um, Gospel in Creation, chapter pertama, dengan judul Creation and Redemption, atau pada hari pertama ya, penciptaan hari pertama, dengan judul Penciptaan dan Penebusan. Di sini sebelum kita masuk pada pelajaran inti, saya akan memberikan introduction. Sebelumnya sudah 3 kali pertemuan ya, Kak Joy sudah kasih introduction mengenai satu buku ini ya. Dan kita akan membahas di chapter pertama tentang penciptaan dan penebusan ini. Nah, dari kecil kan kita sudah diperkenalkan dengan oleh orang tua kita mengenai penciptaan, jadi kayak sudah familiar ya bagi kita. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, dia punya penciptaan, Tuhan Yesus berhenti pada hari ke-7. Tuhan Yesus beristirahat dari pekerjaannya, dan kita tahu itu adalah hari Sabat kan. Apalagi anak-anak di sekolah Sabat selalu diulang-ulang ini, dihafalkan, digambarkan, diceritakan oleh guru-guru sekolah Sabat, dan kita bawakan tentang penciptaan di Sabat ke-13. Jadi kalau mau dipikir, pelajaran penciptaan ini sudah benar-benar di luar kepala lagi. Jadi kayak mungkin bagi orang-orang kayak sudah sudah familiar sekali gitu. Jadi bahkan kalau kita mau lihat ini kayak sudah enggak surprise lagi ya, karena sudah saking sudah saking lumrah sekali ini pelajaran ini, jadi kayak apa sih ini gitu, sudah enggak ada spesial ya. Tapi saudara-saudara, ternyata pelajaran ini setelah kita puji Tuhan, Tuhan izinkan bisa translate ini, dan ternyata aduh luar biasa sekali dia punya isi di dalamnya, dan ini kayak kita jadi kayak belajar lagi dari nol gitu tentang ini penciptaan ini ya, hari pertama khususnya ya. Dan di sini kalau kita kemarin kan kita sudah bahas mengenai buku Kebahagiaan Sejati ya, chapter 1. Nah, di situ bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan di alam, bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi serta isinya, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, sesama manusia. Kita bisa lihat kuasa Tuhan di dalam penciptaan, kebaikan Tuhan di dalam penciptaan. Tetapi di sini, bukan tetapi ya, di sisi yang lain, Tuhan memberikan terang kepada Wagoner juga mengenai penciptaan. Dan ini adalah sisi yang lain, yang detail, yang Tuhan bukakan kepada Wagoner untuk yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan setelah kita pelajari ini, kita akan mendapati sesuatu yang baru dan indah lagi, dan yang pasti kita yakin kita semua akan dikuatkan, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan melihat bagaimana kasih Bapa kepada kita, dan kita akan lihat betapa berharganya ternyata itu segala yang Dia ciptakan bagi kita. Dan ya, betul. Seperti kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu menceritakan kasih dan kuasa Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita bahas dalam bab ini. Bagaimana di dalam penciptaan, hari pertama penciptaan dan penebusan. Bagaimana dia punya hubungan, dan bagaimana dia punya apakah dia punya status ini, penciptaan dan penebusan ini seperti apa, nanti kita akan lihat, dan kita akan berdiskusi sama-sama, dan kita akan memberikan poin-poin untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti biasa kita akan baca berganti-gantian,
dan akan memberikan poin-poin yang kita dapatkan dari setiap paragraf. Oke, kita akan mulai dari paragraf pertama ya. Saya akan terlebih dahulu membacakan. Bab pertama, hari pertama, penciptaan dan penebusan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Dalam kalimat singkat ini, kita dapat merangkum seluruh kebenaran Injil. Dia yang membaca dengan benar dapat memperoleh suatu penghiburan dalam jumlah yang besar darinya. Pertama-tama, mari kita pikirkan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan, tetapi Kristus adalah Tuhan, cahaya kemuliaan Bapa, dan gambaran nyata dari pribadinya. Ibrani 1 ayat 3. Dia sendiri berkata, "Aku dan Bapakku adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Dialah yang mewakili Bapa, menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah Bapa, adalah Tuhan ya. Hal yang sama terjadi pada awalnya dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan lagi kita membaca tentang Kristus, bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16-17. Jadi di paragraf ini kita lihat bagaimana kita diajak untuk berpikir siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat kan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Memang benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu kita tahu ayat itu, apakah kita cuma sampai di situ? Oh iya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sudah. Kalau cuma asal tahu bahwa oh iya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita semua pasti sudah tahu, dan semua orang Kristen pasti tahu lah ayat ini kan. Dan kalau kita hanya sampai di situ, kita tidak akan merasa ayat ini sangat powerful ya. Dan ternyata arti ayat ini sangat dalam. Jadi untuk mengetahui ayat ini sangat dalam, kita bisa merenungkan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita mulai masuk. Waduh, bagaimana ya zaman dulu Tuhan ciptakan itu langit dan bumi. Bagaimana ya Dia menciptakan. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri kita sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan ini ternyata dia punya arti sangat dalam. Kita akan melihat betapa luar biasanya pernyataan ini hanya dari satu ayat. Waktu Tuhan ciptakan, Dia ciptakan bagaimana caranya? Nah, gitu kan, akan timbul pertanyaan seperti itu. Kok bisa Dia ciptakan? Apa yang membuat Dia bisa? Bayangkan dunia ini sebesar ini Dia mau ciptakan, bagaimana ya itu? Apa yang membuat Dia sanggup untuk ciptakan itu ya? Nah, gitu kan. Jadi dari satu kalimat ini dia punya arti dalam sekali, dan betapa luar biasanya ya. Nah, kemudian di sini ya, dibilang di paragraf sini diberikan beberapa contoh ayat. Nah, kita maju lagi. Beberapa contoh ayat yang menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi melalui Kristus kan dibilang.
Melalui Kristus langit dan bumi ini diciptakan. Kenapa melalui Kristus? Karena Kristus dan Bapa itu adalah satu. Kristus itu adalah perwakilan dari Bapa. Jadi Bapa kasih representatif kepada Tuhan untuk menciptakan ini langit, bumi dan isinya. Dan tadi kan muncul pertanyaan, bagaimana dia mau Tuhan ciptakannya ini langit dan bumi ya? Kalau kita lihat di paragraf ini kan dibilang Tuhan menciptakan itu dengan firman. Dan itu adalah firman dia adalah satu dengan firman itu, dan firman itu adalah dia sendiri. Firman itu adalah Bapa juga. Dia bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa. Tuhan Yesus dengan Bapa itu satu, dan Tuhan itu adalah firman, dan langit dan bumi itu diciptakan dengan firman. Aduh. Kemudian kalau kita lihat bukan hanya langit dan bumi kan, dibilang kan kalau di Kejadian 1 ayat 1 ini, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nanti kita akan maju ya kepada penciptaan berikutnya. Tapi bukan hanya di situ Tuhan ciptakan, bukan hanya langit dan bumi, tetapi segala isinya diciptakan oleh Tuhan melalui firman. Nah, di sini juga dibilang bahwa Bapa sudah ada sebelum surga ada. Jadi sebelum segala sesuatu itu ada, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Jadi kalau mau pikir kayak bingung ya, dia punya bahasa ini susah mau dibayangkan. Tetapi seperti itulah firman Tuhan ini ya. Kita hanya percaya saja dengan iman. Jadi di sini kita lihat bagaimana betapa berkuasanya Tuhan kita, Bapa kita, untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita mau membayangkan ya, kayak kemarin itu Faith dia punya kelas bahasa Inggris, nggak ada yang kebetulan ya, mereka belajar mengenai planet-planet, kemudian mengenai apa namanya, pokoknya yang luar angkasa itu ya. Pas kita lagi review-review pelajaran ini, terus kita lihat, aduh luar biasa ya, sambil kita lihat-lihat, ya ampun. Kita semua pasti sudah lihat ya video ini di YouTube, bagaimana dunia planet-planet di luar angkasa. Ternyata setelah kita pakai manusia pakai alat-alat yang lebih canggih, ternyata ditunjukkan betapa dunia itu hanya setitik debu, dang. Jadi bagaimana dunia saja yang hanya setitik debu dibandingkan dengan planet-planet yang lain, dibandingkan dengan matahari, di matahari juga ada yang lebih besar lagi, dan bagaimana kita ini manusia yang hanya setitik debu, bahkan bukan setitik debu ya. Kalau bilang setitik itu hanya kalau mau dibanding-bandingkan, bumi itu kayak hanya setitik dibandingkan dengan dengan planet-planet yang lain. Bagaimana dengan manusia ya? Aduh. Jadi luar biasa ya kalau kita mau bayangkan itu. Jadi begitu kita connect dengan pelajaran ini, aduh, kayak ya memang betul ya, kita nggak bisa membayangkan bagaimana kuasa Tuhan dalam mau menciptakan semua ini ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Duh, bayangkan ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia tuh hal-hal yang tidak ada dan menjadi ada gitu. Luar biasa sekali. Jadi benar-benar satu ayat ini sangat dalam, ternyata dia punya arti ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan? Iya, Man. Iya, Kak, silakan. Bisa. Boleh lewat ke paragraf 1 yang tadi di atas. Oke, itu dia. Yang pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus dia bilang, dalam kalimat singkat ini kita dapat merangkum seluruh kebenaran Injil. Terus dia yang membacanya dengan benar. Dia membaca dengan benar dapat memperoleh satu penghiburan ya. Jadi
Gitu. Jadi berarti kalau orang nggak baca dengan benar nggak dapat penghiburan kan, betul nggak? Betul sekali. Karena bilang kalau orang baca dengan benar akan mendapat penghiburan. Kira-kira penghiburan apa yang bisa didapat dengan Kejadian 1 ayat 1 gitu? Ini kan orang Bible study itu mau belajar sama-sama. Jadi karena kalau bukan salah baca sih, baca betul tapi kalau nggak mengerti nggak ada penghiburan. Jadi menurut teman-teman semua, apa penghiburan yang bisa didapat hanya dengan baca Kejadian 1 ayat 1 gitu? Apa penghiburan orang yang orang bisa ambil? Karena di Roma 15 ayat 4 dia bilang, itu waktu introduction yang bagian dari kasih itu, kalau orang belajar katanya mengenai scripture itu kan di zaman Rasul Paulus menunjukkan di buku Perjanjian Lama ya, itu gulungan kitab suci. Dia bilang kita akan memperoleh comfort and hope. Comfort itu penghiburan gitu. Nah, dan salah satu yang tulis scripture itu kan Moses, dan Moses itu kan tulis mengenai creation gitu. Jadi mungkin sebelum orang lebih maju lebih dalam, kira-kira apa penghiburan yang bisa didapat di Kejadian 1 ayat 1 gitu. Ya, maksudnya menurut teman-teman apa, nanti kita juga bisa kasih apa yang kita dapat, tapi apa yang kalian dapat hanya di Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita nggak baca dengan benar, kita nggak akan ada penghiburan di situ. Oke, boleh orang bisa diskusi. Siapa mau duluan, silakan. Apa Wanda atau Lali atau siapa? Ya, lo. Bisa dengar ya? Ya, silakan Li, bisa. Jadi ini kan God created heaven and earth kan, menciptakan langit dan bumi yang visible dan invisible kan, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi mungkin yang selama ini kita tahu Tuhan menciptakan apa yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi setelah baca ini dan dengan ayat-ayat yang lain yang dihubungkan dengan Kejadian 1 ayat 1, ternyata ada hal-hal yang kita juga nggak bisa lihat, Tuhan sudah ciptakan. Dan ini langit dan bumi, aduh ini besar sekali ya. Sebesar kita bisa melihat langit dan bumi, apalagi yang lain yang tadi dibilang, waduh besar lagi ya. Ini bilang derive a world of comfort. Kayak satu dunia punya penghiburan datang dari situ. Jadi ini kenapa bisa datang dari situ? Makanya sesuai judul juga kita tadi, penciptaan dan salvation. Nah, ini memang bagus sekali. Ini berarti ada penghiburan dari mana? Dari kita kan sekarang ini kita tahu kita sudah jatuh. Jadi ketika melihat besarnya kuasa ini, kita bisa melihat ada suatu kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ini kuasa juga ini yang akan menyelamatkan ya. Tapi kita baru bisa lihat dari pertama ini, baru bisa melihat kuasa besar di sini ya. Itu yang menjadi penghiburan bahwa aduh ada sesuatu yang menyayangi kita, memiliki kuasa yang besar. Mungkin itu dari kita ya. Thank you. Oke. Mungkin kalau dari kita, penghiburannya adalah kalau kita tahu bahwa Kristus itu kan adalah firman. Kristus itu adalah Injil itu sendiri. Jadi kalau dibilang di sini penghiburan, artinya berdasarkan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, penghiburan itu adalah Kristus itu sendiri, adalah penghiburannya. Kira-kira itu Kak Joy, thank you. Oke, thank you, Wan. Mungkin ada dari Kak Opin, apa Andi Early, atau Kak Roy sebelum kita kasih. Apa Dino? Enggak. Menyimak aja dulu ini, karena sepertinya hal baru. Dan sepertinya mantap untuk disimak dulu. Thank you.
Oh iya Kak. Oke. Iya jadi um, penghiburan yang kita dapat so far ini adalah kalau kita mau pikirkan itu Wagner kan ada tulis ya yang bukan Wagner, Ellen White bilang bahwa manusia itu sudah kehilangan pandangan kepada Tuhan Yesus. Jadi tulisan Wagner dengan John mereka menunjukkan Yesus itu sebagai divine person. Jadi kalau kita mau pandang kepada Yesus, salah satu yang kita harus lihat itu dia punya ketuhanan. Satu divine person, terus kedua cinta yang tidak berubah. Itu ada berapa poin ya. Nah kita mau tekankan dia punya divine person dan penghiburan itu kepada kita itu apa. Jadi dia punya Tuhan kan, jadi kan Tuhan toh. Jadi Tuhan itu apa dia? Dia itu pencipta gitu. Dia ciptakan apa? Dia ciptakan ini dunia seisinya yang bisa lihat, yang nggak bisa lihat itu tadi yang Lali sudah bilang. Terus bayangkan Tuhan yang menciptakan itu orang punya Bapa gitu. Ya kan? Dan dia menciptakan melalui Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu kita punya elder brother gitu. Kalau kita bayangkan orang pepapa dengan istilahnya orang pepapa dengan orang punya saudara tertua itu pencipta dunia ini itu kan kalau jadi Wagner itu dia kan take it personal kan yang dibilang di situ dia Tuhan Yesus mati dia take it personal untuk dia sendiri. Sekarang Tuhan pencipta apa orang bisa take it personal untuk orang punya diri sendiri. Yang ciptakan ini saya punya Bapa, saya punya elder brother. Itu gimana dan bagaimana dia ciptakan hanya dengan berfirman pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata itu enggak apa namanya satu hal yang luar biasa gitu hanya bicara ini semua jadi yang tadi Anda bilang planet-planet lain itu pun bisa dilihat dengan mata ya atau bisa dilihat dengan stetoskop mungkin atau alat-alat yang canggih gitu galaksi. Nah gimana hal-hal yang orang belum bisa lihat gitu, nggak bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang kita kan itu siapa? Orang Papa, our Father, melalui elder brother. Wow, amin. Terus yang menciptakan itu sangat mencintai kita secara pribadi dan mati untuk kita secara pribadi itu nggak comfort itu untuk kita gitu loh. You know, kalau itu bukan satu penghiburan itu saya nggak tahu apa lagi gitu istilahnya dan untuk baru ayat 1 ini ya. Jadi makanya waktu Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia bilangkan kepada orang-orang Yahudi, ini scripture itu testify of me gitu. Dia berbicara mengenai saya semua. Saya punya divinity, saya punya cinta, semua berbicara kepada saya. Dan kalau kita belajar betul-betul perjanjian lama dan menemukan Tuhan Yesus itu dan kita take it personal, itu akan membuat comfort dan penghiburan yang sangat luar biasa di paragraf pertama. Penghiburan yang mana kalau orang Kristen ngerti dan bisa membaca mengenai penciptaan secara benar atau Alkitab secara benar dan menemukan Tuhan Yesus, kita punya kehidupan itu nggak akan ada keraguan, nggak akan ada persumutan, nggak akan ada apa ya, karena kita tuh percaya yang mana kita punya Bapa itu pencipta, kita punya saudara pencipta dan sangat luar biasa apa yang istilahnya dan gitu, apa yang kita persumutkan, apa yang kita takutkan, apa yang membuat kita ragu gitu. Seperti itu. Jadi so far itu yang kita bisa pikirkan dan bisa kasih komen. Oke, Iya, thank you Kak Joy atas tambahannya. Jadi kalau kita lihat ya, ini secara spiritual ya. Bagaimana kalau secara duniawi ya, kalau bisa dibilang ya. Kita saja, jadi betul ya yang kata Kak Joy ini ya, dia punya comfortnya itu ya. Juga Lali tadi sudah bilang. Jadi sedangkan kita ya secara manusiawi ya, kita aja punya kalau dibilang tadi kalau elder brother kita yang adalah pencipta langit dan bumi, aduh siapa sih yang nggak mau senang gitu kan. Sedangkan kita punya keluarga misalkan, aduh si kita punya
kakak ini atau kita punya sepupu atau siapapun itu dari dalam keluarga kita, dia pejabat misalkan. Oh dia kayak, oh gubernur di Sulawesi Utara ini misalkan. Pasti kita akan ada suatu kebanggaan ya. Itu secara manusia kita pasti, kita punya kakak itu yang gubernur ini. Apalagi kalau bilang, oh kita punya kakak yang jadi presiden di sini. Aduh, kayak suatu kebanggaan, kebahagiaan dalam keluarga kan. Nah ini yang menjadi penghiburan bagi kita semua seisi dunia ini adalah Tuhan kita, yaitu elder brother kita ya. Bagaimana kita enggak bangga gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi betul sekali, terima kasih Kak Joy yang sudah ambil dari sisi itu ya. Puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan dari sini. Mungkin ada dapat dari paragraf 2. Pak Anti Erli atau Kak Opin. Oke. Iya Kak, silakan. Ya, kalau misalnya dong mengangkat orang tua sendiri presiden, apa namanya, merasa apakah ada satu saat yang orang nggak akan makan, apakah satu saat, maksudnya ini dari segi Iya, dunia betul Kak. itu Iya. kan, jadi Iya, orang betul. tua atau jadi ya gitulah, kita pencipta alam semesta, waduh. Iya, aduh. Yang punya bumi dan seisi rumah dan seisi dunia dan semuanya, waduh, amin, wow. Iya. Coba orang pikirkan itu gitu loh, maksudnya coba orang punya pikiran tenggelam dalam memikirkan hal-hal Tuhan gitu sebagai divine person yang memang sangat powerful begitu. Dan nanti kan pelajarannya yang bagaimana kuasa itu bisa menyelamatkan orang. Aduh, powerful sekali. Iya. Aduh, iya betul sekali Kak. Jadi kalau kita mau bahas ini benar-benar dalam sekali, yang kayak mau ungkapkan dengan kata-kata kayak enggak cukup ya. Makanya kan dibilang langit tak dapat uraikan betapa besar kasih Tuhan kan. Dia punya kuasa, dia punya kasih kepada kita manusia. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Kak. Apa ada lagi? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke paragraf 2. Paragraf 2. Apa Lali boleh bacakan? Paragraf 3 ini. Apa Lali available? Ya, bisa. Iya, thank you Li. Bapa sendiri memanggil anak sebagai Tuhan dan sebagai pencipta. Bab pertama dari buku Ibrani atau chapter pertama dari buku Ibrani mengatakan bahwa Bapa tidak pernah berkata kepada malaikat manapun, "Engkau putraku, hari ini aku telah memperanakan engkau." Tetapi kepada anak dia berfirman, "Tahtamu ya Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Tongkat kebenaran adalah tongkat kerajaanmu." Dan dia juga telah berfirman kepada anaknya, "Engkau Tuhan, pada mulanya telah meletakkan dasar dunia, dan langit adalah karya tanganmu." Ibrani 1 ayat 5, 8, dan 10. Jadi kita sangat yakin bahwa ketika kita membaca di pasal pertama kitab Kejadian, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu menunjuk pada Tuhan di dalam Kristus. Tuhan di dalam Kristus. Oke Li, silakan. Ya, jadi ini di paragraf ini tentang Kristus ya. Jadi tidak ada yang lain, malaikat pun di surga yang dibilang anak, cuman anak ini cuma Yesus lah yang dibilang anak. Dan I begotten dia, saya memperanakan engkau, atau keluar dia dari Bapa ini. Jadi ini anak ini dia bilang juga Tuhan ya. Jadi yang di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu Kristus ya. Jadi melalui Kristus Bapa menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau dia punya
Kalau misalnya ya kita ada uang, terus kita mau bangun rumah, jadi kita sewa bas. Jadi memang kelihatannya saya yang bangun rumah kan, tetapi yang bangun itu siapa? Bas itu yang bangun karena saya yang ini. Betul. Sama dengan bumi, langit dan bumi diciptakan oleh Yesus Kristus melalui Bapa menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi siapa yang bikin itu? Yesus Kristus yang bikinnya. Itu yang dia punya. Dan Yesus ini adalah anak ya, anak Bapa, anak Allah. Dan ya ini yang dia punya paragraf ini jelaskan tentang Yesus ini siapa. Oke, mungkin itu Kak dia punya. Oke, thank you Li. Mungkin ada yang lain? Ya, jadi di sini jelas sekali ya bahwa Kristus itu adalah anak Bapa ya, putranya. Dibilang dia adalah anak Bapa ya. Dan Bapa sendiri yang memanggil anaknya Kristus sebagai pencipta kan. Bukan bukan dia enggak pilih malaikat, dia pilih anaknya sendiri. Karena Tuhan adalah anak Bapa. Dan walaupun Tuhan sendiri anak Bapa, waktu dia mau menciptakan, dia enggak bilang kepada Bapanya, "Bapa kita juga yang apa namanya, yang engkau utus." Dia enggak menawarkan diri ya, Bapa sendiri yang memilih dia gitu. Jadi kayak apa namanya, enggak ada kayak apa namanya, kayak keangkuhan dalam dirinya untuk, "Ih, kita kan anak Bapa ya, ya harusnya kita lah," gitu. Tetapi enggak seperti itu ya, tetapi Bapa sendiri yang memilih anaknya Kristus untuk menjadi pencipta. Dia enggak memilih malaikat-malaikat, tetapi anaknya sendiri. Dan tongkat kebenaran diberikan kepada Kristus. Dibilang untuk selama-lamanya lagi ya. Dan di situ dibilang Bapa berfirman kepada anaknya yang akan meletakkan dasar dunia, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi memang benar-benar bukan hanya asal kasih, tetapi Bapa berfirman untuk bahwa anaknya yang akan meletakkan dasar dunia, yang akan menciptakan langit dan bumi. Jadi Kristus yang sudah ditunjuk Bapa, bukan malaikat-malaikat ya. Jadi makanya tidak heran juga kalau ada terjadi apa namanya, di surga bagaimana Lucifer ya, kita jadi ingat mengenai Lucifer bagaimana dia iri kepada Kristus ya, padahal dia hanyalah malaikat yang diciptakan, tetapi dia iri kepada Kristus yang adalah anak Bapa yang kita tahu dia adalah keluar dari Bapa sendiri ya. Tetapi dia bisa ada rasa iri kepada Kristus yang sudah ditugaskan Bapa untuk menciptakan langit dan bumi, memerintah atas dunia gitu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi? Iya, Wan. Ya, silakan Kak. Ya, jadi kita mau coba angkat terus Tuhan punya divine person di sini yang kita diminta oleh Ellen White untuk pandang itu salah satu. Jadi divine person itu adalah seorang mencoba pandang kepada Yesus, dia punya kuasa ya. Jadi Bapa kan kasih kepada dia tongkat kerajaan. Berarti kalau tongkat kerajaan itu dia itu sebagai raja. Jadi selain dia jadi sebelah untuk Yawan sebentar. Iya Kak, enggak apa-apa Kak. Jadi kalau kita lihat Yesus itu raja dan dia itu juga pencipta. And at the same time raja dan pencipta itu
Halo, Wan, bisa dengar? Bisa, Kak, bisa. Lanjutkan dulu, Jawan. Sorry. Nanti kita tambahkan sebentar. Oh, oke, Kak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Apa Anti Early ada tambahan atau Kak Opin? Enggak, Wan. Oke. Jadi jelas ya di paragraf ini ya bagaimana yang kayak tadi Kak Joy bilang diambil dari segi keilahian ya. Kalau kita nanti akan baca ke paragraf-paragraf berikutnya, tanda penciptaan, kuasa penciptaan itu hanya diperoleh dari yang sanggup melakukan itu hanyalah keilahian. Di luar itu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa namanya? Nggak ada yang bisa lakukan itu kecuali hanya Bapa dan Anak gitu. Itu dia. Oke. Kita akan lanjut nanti Kak Joy masuk ya Kak Joy kalau sudah available. Kita akan baca ke paragraf 3. Apa Anti Early bisa baca? Mulai dari ini kecil. Kuasa ya. Iya. Oke. Kuasa penciptaan adalah tanda yang membedakan untuk keilahian roh Tuhan melalui Nabi Yeremia, menggambarkan kesia-siaan dari berhala, dan kemudian melanjutkan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang benar. Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah, yaitu idol, yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kuasanya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 10 ayat 10-12. Bumi diciptakan oleh kuasanya dan ditegakkan oleh kebijaksanaannya. Tapi Kristus adalah kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Jadi di sini sekali lagi kita menemukan hubungan yang tidak terpisahkan antara Kristus sebagai pencipta dengan hasil ciptaan. Ketika kita mengakui dan menyembah Kristus sebagai pencipta kita, kita mengakui keilahiannya. Sampai di situ aja kan? Iya, thank you Anti. Ada poin yang Anti mau bagikan dari bacaan ini? Katakan tadi, jadi kuasa Tuhan, kebijaksanaannya, dan hikmatnya itu. Di sini mereka kita menemukan hubungan yang tidak terpisahkan katanya antara Kristus sebagai pencipta dengan hasil ciptaan. Sini yang dipoinkan adalah Kristus, Yesus sebagai pencipta alam, pencipta bumi, tetapi manusia yang menyembah idol-idol tadi ya, mengenai Allah-Allah lain yang itu semua adalah ciptaan Tuhan, itu adalah semua benda-benda mati atau manusia yang ini ya, tapi itu semua akan hilang. Semua itu akan lenyap katanya. Dan dari bumi dan dari kolong langit ini, Tuhanlah yang menjadikan bumi dan kuasanya lah yang menegakkan dunia. Dengan dia punya itu tadi ya, dengan dia punya kuasanya, kebijaksanaannya, dan hikmatnya itu. Dan di sini yang ditinggikan karena Tuhan pencipta alam, pencipta bumi, dan kuasanya itu. Nah, dan kuasa penciptaan itulah sebagai tanda yang membedakan keilahian roh Tuhan. Itu yang
diterangkan oleh Nabi Yeremia. Di sini kayaknya membandingkan antara berhala dengan Tuhan pencipta. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya, nggak bisa dibandingkan. Kalau berhala itu is nothing. Dan Ya, Tuhan betul. memang dia pencipta gitu. Dia adalah kebenaran, dialah semua, dia raja. Jadi kita nggak bisa membedakan berhala dengan Tuhan. Oke, thank you. Udah jelas itu Tuhan ya. Tuhan itu yang paling tinggi, berhala itu is nothing gitu. Nggak ada apa-apanya. Thank you. Thank you, Aunty. Iya, jadi kalau kita lihat di paragraf ini yang tadi Kak Joy sudah singgung, dan iya, maksud kita yang paragraf ini ya, dibilang sini kuasa penciptaan adalah tanda yang membedakan untuk keilahian. Jadi hanya artinya enggak ada kuasa yang lain, hanya keilahian ini yang bisa yang ada kuasa untuk menciptakan, yaitu hanya Bapa dan Anak, Kristus dan Bapa. Dan di sini dikatakan juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, yang hidup. Tuhan yang benar, yang hidup, Raja kekal, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang berkuasa atas ciptaannya dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat dan akal budinya. Bukan, jadi layaklah Tuhan untuk untuk menguasai kita yang adalah ciptaannya ya. Tetapi bukan berarti karena Tuhan itu adalah Tuhan kita, ini adalah pencipta kita, sehingga dia berkuasa kepada kita seenaknya ya. Dia seenaknya dia mau perlakukan kita. Tidak seperti itu ya. Makanya dia di sini ditekankan bahwa dia itu adalah pencipta, tetapi dia menguasai kita, dia berkuasa atas kita yang adalah ciptaannya ini dengan penuh kebijaksanaan, hikmat, akal budi. Jadi kayak dia memperlakukan kita dengan spesial ya. Dia enggak jahat terhadap kita gitu. Justru yang menjadi ciptaannya inilah yang jahat ya. Jadi sangat kalau kita lihat ya, kontras sekali dengan orang yang menjadi agen setan atau sudah dibawa kekuasaan setan. Mereka merasa mereka berkuasa, jadi kayak memperlakukan sesama itu dengan semena-mena, atau ya memang betul ya, kita semua sudah dibawa jajahan dosa ya. Makanya enggak heran kalau hasilnya itu selalu jahat, jahat, dan jahat. Tetapi justru kita di bawah kuasa penciptaan, di bawah pencipta yang maha kuasa, yang maha besar ini, justru memperlakukan kita itu dengan luar biasa. Dan di sini juga dikatakan bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan antara Kristus sebagai pencipta dengan kita hasil ciptaan. Jadi ketika kita mengakui dan menyembah Kristus sebagai pencipta, kita ini mengakui keilahiannya. Jadi hubungan kita itu dengan Kristus itu sangat erat ya, enggak dapat dipisahkan. Nggak dapat dipisahkan. Jadi bukan, Tuhan itu nggak kayak kalau pejabat-pejabat ya, ada posisi kayak dengan rakyat dia kayak jaga jarak ya. Karena saya ini pemimpin, kamu ini rakyat biasa, kamu harus tunduk dengan apa yang saya bilang, dengan ketetapan-ketetapan. Tetapi Kristus tidak. Dia itu punya hubungan dengan kita itu sangat erat, nggak bisa dipisahkan, dibilang situ ya. Tak terpisahkan antara Kristus dan pencipta, nggak ada jarak antara kita dengan Kristus. Kita dengan Kristus punya jarak hanya sejauh doa kan, kalau kita sudah belajar sebelumnya. Dan dengan kita mengakui bahwa Kristus adalah pencipta kita, artinya kita harus sembah dia kan sebagai pencipta. Dan kita harus akui dia punya keilahian, karena kuasa penciptaan itu hanya dimiliki oleh seoknum yang memiliki keilahian, yaitu hanya Kristus dan Bapa. Jadi luar biasa ya, dia punya koneksi di sini. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Iya, Wan.
Bisa dengar? Bisa Kak, bisa. Bisa. Silakan Oh, Kak. oke. Iya, oke. Thank you, Wan. Jadi mau tambahkan itu yang mana tadi di paragraf tadi sebelum juga dibilangkan yang tongkat kerajaan dikasih kepada dia yang menciptakan semua yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi kita lihat di situ Tuhan Yesus itu sebagai raja, Tuhan Yesus itu sebagai pencipta ya alam semesta. Dan malaikat pun itu adalah hasil ciptaan gitu. Iya. Nah sekarang kalau orang mau pikir itu kan itu satu hal yang luar biasa ya. Dan lihat planet-planet lain dan semuanya itu, aduh hebat sekali. Nah, and then right now take it personal supaya bisa dapat comfort dari pelajaran ini, yaitu orang yang menciptakan atau Tuhan yang menciptakan itu, dia itu rela tinggalkan semuanya itu untuk saya pribadi gitu. Dan Rajenar ambil take it personal kan, dia ambil personal untuk kematian Tuhan Yesus. Coba Wanda bayangkan, itu yang Tuhan yang menciptakan semua itu, dia bilang, you know what, kita relakan tinggalkan semua ini untuk Wanda gitu. Dan untuk menyelamatkan Wanda, bisa saja dia punya rencana gagal, bisa saja dia kehilangan semuanya, tapi dia bukan mau bilang tidak setia ya, istilahnya apakah Wanda lebih berharga dari dunia ini dan alam semesta, istilahnya gitu ya. Betul itu dia. Apakah saya ini lebih berharga dari malaikat-malaikat, apakah saya lebih berharga dari planet-planet yang lain, yang dunia-dunia lain yang tidak berdosa? Tuhan mau istilahnya tinggalkan itu dan mempertaruhkan itu untuk saya pribadi. Bayangkan dia punya cinta itu. Iya, aduh. Kayaknya kata cinta itu dalam sekali ini. Sekali ini. Iya. Wow, istilahnya kok bisa dia untuk saya, dan saya ini dari debu loh, bukan dari apa-apa, dan dari setitik debu itu dibandingkan dengan seluruh dunia di planet-planet yang lain, dan dia mau lakukan itu untuk kita pribadi. Aduh, can you imagine itu Tuhan punya cinta dan sayang itu? Apakah ada orang yang lebih sayang dari itu gitu loh, daripada Tuhan itu? Dan bukan dia mati, dia sekarang lagi perantara lagi untuk orang. Dan istilahnya seharusnya dia bisa datang anytime, tapi dia tunggu orang lagi untuk bertobat. Aduh, dan main. Long suffering ya Kak. Long sufferingnya itu untuk orang lagi tunggu, udah mati untuk orang tunggu lagi sampai benar-benar kenal dia, benar mati untuk dia. Waduh, kita nggak bisa. Makanya kalau memang meditate apa Tuhan itu sebenarnya dan kasihnya, you know what, itu yang bagiannya bilang sampai kita itu tenggelam untuk melihat ada mana Tuhan Yesus itu, waduh hebat itu. Kita itu akan willing to do anything for the Lord. Oke, thank you. Iya Kak, thank you Kak, puji Tuhan. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi kalau kita bicara mengenai kasih Tuhan itu kayak enggak ada dia punya ujung ya. Jadi memang Tuhan itu baik sekali bagi kita semua. Dan yang kita terkesan juga sudah dia ciptakan kita, dia tuntun kita tanpa dia mau memperlakukan kita dengan semena-mena atau kayak mau menginjak-injak kita, tidak seperti itu ya Tuhan kita ya. Jadi enggak asal-asal dia mau ciptakan kita, dia ciptakan dan dia topang lagi. Ya kan kalau kita sudah belajar juga ada kutipan nubuat, bukan hanya sudah sampai setelah kita ciptakan sudah itu urusan kalian mau setia ya syukur kalian selamat, tapi kalau enggak, tapi dia seperti nubuat bilang, bukan hanya dia ciptakan itu langit dan bumi dan segala isinya dan manusia, tetapi dia topang semua, dia topang itu pada posisinya masing-masing. Kayak benda-benda langit diciptakan itu semua dengan posisi mereka di situ terus, enggak pernah berubah-berubah. Dan begitu juga dengan manusia ya, yang sudah jatuh dalam dosa, dia mau topang supaya dia punya janji, dia bisa topang kita
dan supaya kita tidak jatuh ya ke dalam dosa. Kalau kita sudah submit kita punya diri kepada Tuhan, dia akan topang kita. Jadi Tuhan itu pelihara kita dari ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki, itu dia topang kita semua ya. Jadi bukan hanya asal-asalan yang dia lakukan bagi kita. Aduh, luar biasa. Tuhan itu punya kebaikan bagi kita. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Oh ya, Brother Roy mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi keilahiannya Tuhan ya. kita ingat, orang bisa ingat ya keilahiannya daripada Yesus itu dilihat juga langsung oleh murid-murid kan, pada saat Tuhan Yesus meredakan gelombang dan topan yang melanda waktu mereka sedang di atas perahu, dan di situ setelah reda para murid-murid berkata kan, siapa orang ini sehingga alam pun takluk kepadanya. Nah, itu sudah sudah menyatakan, murid-murid sudah menyaksikan keilahian daripada guru mereka. Dan juga kemudian peristiwa lagi Lazarus ya. Pada saat Lazarus dibangkitkan sudah 4 hari, di situ sebelum Lazarus Tuhan Yesus bangkitkan, di situ ada komentar bahwa orang-orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang nanti sebagian yang nanti akan memberikan suara untuk penyaliban Yesus. Dan Yesus menangis. Di situ dia menangis, ada 2 penyebab dia menangis. Satu, memang dia masih gula itu terharu oleh dia menangis terharu oleh cinta daripada saudara-saudara Lazarus terhadap Lazarus. Tapi satu hal juga yang membuat dia menangis adalah bahwa Yesus, sebagian orang dari situ akan menolak dia, dan juga sebagian lagi akan mati pada saat pengepungan Titus ya, pengepungan Yerusalem. Sebagian akan mati di situ. Nah, ini kita ambil kepada diri kita ya, kok kita bisa orang-orang ini kita tempatkan ke diri kita gitu ya, bahwa mereka baik murid-murid sudah melihat keilahian Yesus, tapi kok lambat percaya ya. Mereka masih harus mengalami kekecewaan dan juga masih harus tercerai-berai. Kemudian sebagian juga yang melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, tapi sebagian dari mereka masih menyalibkan dia, artinya tidak percaya bahwa Yesus itu sesuatu yang luar biasa. Nah, demikian juga dari situ kita bisa melihat betapa hati kita ini sudah sangat sukar atau lambat untuk percaya ya. Bahkan pada saat kejadian ini kita baca firman ini, kita lihat, kita akan percaya bisa saja ya dengan pertolongan Tuhan. Kita baca, setelah kita belajar ini, kita ambil waktu untuk membaca lagi kuasa Tuhan, kita akan percaya. Tapi pada saat-saat tertentu ketika keadaan sepertinya sangat sulit dan Laut Merah sudah di depan kita, tembok di kiri dan tentara Mesir di belakang, pada saat itu kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan yang menyatakan Yesus itu atau Tuhan itu adalah pencipta yang sanggup membangkitkan, menyembuhkan, dan menjaga kita untuk dilindungi dari musuh dan mara bahaya. Tapi kalau kejadian itu sudah di depan kita dan kita gagal untuk membawa
keilahian Yesus dalam setiap hari, setiap jam kehidupan kita, bisa saja kita akan apa? Akan lupa itu. Demikian yang lain terjadi kepada murid-murid. Sudah sangat banyak keilahian Yesus yang mereka lihat, tapi mereka melupakan itu dalam kejadian-kejadian pada hari-hari atau beberapa bulan setelah mereka melihat itu. Nah, ini aplikasi bagi kita adalah bagaimana keilahian Tuhan itu sebagai pencipta itu akan menjadi penghibur bagi kita, menjadi kekuatan, tetapi apabila itu senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita, kita renungkan setiap hari, setiap saat, sehingga ketika ujian itu datang, kita ada kekuatan dan tidak akan menyangkal Tuhan dengan mengambil tindakan yang kurang percaya. Jadi sangat penting untuk terus merenungkan ini sampai betul-betul menjadi kekuatan bagi kita yang mau menerima iman bahwa Tuhan atau Kristus yang mana kalau kita berdoa, Dia itu adalah pencipta kita dan akan menjawab atau melindungi kita atau memberikan jalan keluar dalam setiap tantangan yang akan kita hadapi. Terima kasih. Oke, thank you. Puji Tuhan. Jadi apakah ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut paragraf berikut. Apakah Brother Roy bisa bacakan paragraf selanjutnya? Kristus adalah penebus karena kuasanya sebagai pencipta. Kita membaca bahwa kita memiliki penebusan melalui darahnya, bahkan pengampunan dosa. Karena oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Kolose 1 ayat 14 dan ayat 16. Kalau Dia bukan pencipta, Dia tidak bisa menjadi penebus. Ini berarti bahwa kuasa penebusan dan kuasa penciptaan adalah sama. Menebus berarti menciptakan. Ini ditunjukkan dalam pernyataan Rasul bahwa Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Pernyataan mana yang segera diikuti oleh pernyataan lain yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan dilihat melalui benda-benda yang telah dibuat. Saat kita memikirkan pekerjaan penciptaan dan memikirkan kuasa yang diwujudkan di dalamnya, kita sedang merenungkan kuasa penebusan. Oke, terima kasih. Apa ada poin yang mau dibagikan? Ya, Silakan. jadi pada saat rencana penebusan diumumkan di surga, malaikat-malaikat menyatakan bahwa mereka menawarkan diri untuk menjadi korban pengganti. Enggak harus komandan mereka Yesus, tapi situ Yesus menyatakan bahwa hanya diri creator, pencipta saja, kematian dari pencipta saja yang bisa membayar upah dosa, kematian kekal, yang bisa menebus. Dan ini adalah fondasi yang dinyatakan oleh penulis saat ini, bahwa melalui penebusan itu sama dengan penciptaan. Jadi ketika Tuhan Yesus, ketika kita merenungkan penciptaan, kuasa yang menciptakan sesuatu ya dari yang tidak ada menjadi ada itu, karena yang aktor yang melakukannya itu adalah pencipta, dan hanya pencipta saja yang sanggup menciptakan yang tidak ada dan menjadi ada, maka aktor yang sama atau subjek yang sama lah yang sanggup untuk menyelamatkan, memberi kesempatan untuk diselamatkan atau memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita. Jadi di sini betul-betul membuka mata ya bagi saya pribadi, bahwa ternyata betul ya bahwa kuasa penciptaan itu adalah sama dengan kuasa penebusan. Jadi apabila kita sedang merenungkan kuasa penciptaan, itu sama seperti kita sedang merenungkan salib yang dialami oleh pencipta kita.
Oke, jadi di sini sudah jelas ya, kuasa penembusan dan kuasa penciptaan itu sama. Jadi kenapa Kristus itu yang jadi juru selamat kita, penebus dosa kita, karena dia yang adalah pencipta kita. Makanya waktu kita ingat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam pertama kali jatuh dalam dosa itu, kenapa waktu malaikat-malaikat bilang kepada Bapa, saya saja yang jadi, harus ada kan yang menebus dosa kan? Malaikat-malaikat bilang kan, oh saya saja. Mereka kayak berlomba-lomba untuk menjadi yang menjadi korban ya, untuk menjadi penebus. Tetapi tidak bisa kan? Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa untuk menjadi penebus kita, karena ternyata karena dia adalah pencipta kita, maka dialah yang harus menjadi penebus kita juga. Aduh, luar biasa ya. Jadi nggak bisa digantikan oleh orang lain atau malaikat yang lain. Malaikat nggak bisa menggantikan. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang bisa menggantikan. Jadi aduh, luar biasa ya. Jadi intinya kalau bukan pencipta kita, maka tidak bisa menjadi penebus kita juga. Menebus itu artinya menciptakan. Menciptakan itu artinya menebus. Jadi itu sama ya. Dan di sini dibilang Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena kita itu sudah dibuktikan tadi bahwa segala sesuatu kan diciptakan melalui firman kan. Tadi kan yang paragraf kedua kan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman itu adalah Injil. Dan Injil itu adalah Kristus sendiri. Jadi kuasa Tuhan dalam pekerjaan penciptaan itu adalah kuasa yang sama dalam penebusan. Jadi sama ya, dia punya arti ya dalam hal ini. Oke, kira-kira itu. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Wan. Iya Kak, Tambah silakan. sedikit. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bicara kepada orang Yahudi, dia bilang kalau kamu percaya Musa, kamu akan percaya saya gitu. Iya, iya Iya kan? betul. Iya. Jadi realitinya orang-orang Yahudi nggak percaya Tuhan gitu, nggak percaya Tuhan, tapi karena nggak percaya tulisan Musa, dan salah tulisan Musa kan ini mengenai kuasa penciptaan kan. Iya. Jadi kita juga sebenarnya begitu gitu. Karena penebusan dengan penciptaan itu sama kuasanya. Kenapa orang aja yang lambat? Karena mereka nggak percaya gitu. Yang firman yang menciptakan itu, kuasanya itu tinggal di dalam orang itu, orang nggak terima gitu. Makanya orang punya hati kan nggak diciptakan tuh, nggak ada create a new heart begitu. Orang punya hati yang baru, hati yang jahat, karena nggak menerima itu divine, nggak percaya gitu. Jadi makanya ini sebenarnya untuk membuat orang untuk percaya kan dia punya divine power gitu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai orang belajar ini orang Yahudi seperti Kak, sorry Kak, ada putus-putus. datang yang mana kita percaya Musa dan tulisannya, dan kita juga akan percaya Yesus gitu. Iya, Wan, dia vertikal kayak go ahead Wan, lanjutin aja, sudah vertikal. Oh oke Kak, thank you atas tambahannya. Jadi intinya kita harus percaya ya, bahwa kuasa Injil itu sanggup untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita tidak percaya, itu Injil nggak akan berlaku dalam kita punya kehidupan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita akan lanjut ke paragraf berikutnya. Oke, sebentar. Oh, ada Kak Gladys. Apa Kak Gladys available untuk baca, Kak?
Oke. Thank you. Ada banyak tebak-tebakan kosong tentang mana yang lebih besar, penebusan atau penciptaan. Banyak yang mengira bahwa penebusan adalah pekerjaan yang lebih besar daripada penciptaan. Pemikiran semacam ini sia-sia karena hanya kuasa tak terbatas yang dapat melakukan salah satu pekerjaan itu. Dan kuasa tak terbatas tidak dapat diukur oleh pikiran manusia. Tetapi meskipun kita tidak dapat mengukur kuasanya, kita dapat dengan mudah menyelesaikan pertanyaan mana yang lebih besar, karena Alkitab memberi kita informasi. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain, karena keduanya sama. Penebusan adalah penciptaan, penebusan adalah kuasa yang sama yang dikerahkannya untuk menciptakan dunia dan semua isinya. Sekarang dikerahkan untuk menyelamatkan manusia dan bumi dari kutukan dosa. Kitab suci sangat jelas tentang hal ini. Pemazmur berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Rasul berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 atau penciptaan baru. Dan lagi kita membaca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2, ayat 8 dan sampai 10. Oke. Lanjut, Kak. Sampai di situ dulu, Kak. Thank you. Apakah ada poin yang mau dibagikan, Kak, di sini? Saya rasa jelas, tapi saya minta Kakak boleh tambahkan. Oke, thank you, Kak. Apa dari saudara-saudara, teman-teman, ada yang mau membagikan poin dari bacaan ini? Silakan. Oke, jadi di sini jelas sekali ya bahwa Kak, silakan Kak, silakan. Wanda, kita cuman mau anti ya. dikasih tahu di sini ya mengenai penebusan dan penciptaan yang lebih besar. Jadi dikasih tahu kepada kita, nggak perlu kita perdebatkan anything karena Tuhan sudah kasih penjelasan bahwa itu semua sama bagi Tuhan. Jadi nggak usah diperdebatkan dan nggak usah mau tahu siapa yang mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil atau apa. Jadi Tuhan sudah kasih tahu ini dengan jelas bahwa kepada kita bahwa penebusan itu adalah kuasa yang sama yang dikerahkannya untuk menciptakan. Berarti kuasa yang sama, penebusan dan penciptaan. Dan itu kuasa yang sama dan Kristuslah yang pusat semuanya ini dan ya semua isinya. Sekarang dikerahkan untuk menyelamatkan manusia dan bumi dari kutukan dosa. Jadi itu Kristus yang di sini pusat dari semuanya dan kuasanya itu. Thank you. Thank you, Ati. Puji Tuhan. Jadi betul sekali ya, nggak perlu diperdebatkan ya mana yang lebih besar. Karena di sini sudah jelas bahwa itu sama. Penebusan adalah penciptaan. Penciptaan adalah penebusan. Kenapa Tuhan bisa menebus? Karena Dia yang adalah pencipta kita. Itu adalah syarat
supaya syaratnya. Jadi hanya pencipta yang bisa menebus, dan di penebusan penciptaan itu sama. Jadi sudah sangat jelas ya, enggak ada yang lebih besar dari yang satu, karena dia punya kuasanya sama ya. Jadi sudah sangat jelas di sini. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Halo Kak, Iya, Li, silakan. tambahkan sedikit juga di sini. Jadi ini Iya, memang sejauh ini sudah jelas ya. Jadi ini silakan. dari awal ya sudah kasih bahwa kuasa penciptaan itu sangat besar dan dia bandingkan dengan penebusan. Bayangkan menebus manusia itu gimana ya, dari sudah berdosa, makanya akan susah untuk pikir, aduh bagaimana saya yang sudah berdosa ini bisa diselamatkan. Makanya dia kasih ini, penciptaan ini dia punya kuasa sangat besar sekali. Dari langit yang tidak ada, bintang-bintang, makanya kita lihat kalau angkasa luar yang begitu luas, aduh, menciptakan itu bukan bukan suatu hal yang apa ya, Iya, nggak bisa kepikiran ya gimana caranya dia bisa langsung bisa semua itu. Dan di sini betul. dijelaskan bahwa firman itu kuasanya sangat besar. Kuasa yang besar dalam penciptaan itu, itulah kuasa yang sama yang untuk menyelamatkan kita. Makanya ini comfort kan. Ini Iya, penghiburan. Ini kuasa betul. besar yang ciptakan langit dan bumi, semua isinya, yang hal-hal yang membuat kita amazed. Itulah Iya, yang akan membuat kita bisa diselamatkan. Bayangkan, aduh betul. berarti dia punya keyakinan 100% saya bisa diselamatkan dengan kuasa besar itu. Iya, Yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi memang luar biasa ya ini, Tuhan ini kasih dia punya ini. Jadi ada harapan ya. Ini harapan untuk kita, iya, dan mungkin kita akan lihat ini kan baru awal-awal, dia lebih banyak lagi betul, akan kita lihat. Dan betul, betul. sebagaimana dia bisa menciptakan bumi yang besar ini, alam semesta yang besar ini, apakah suatu hal yang sulit dia mau ciptakan hati yang baru ini, yang Daud bilang kan, Aduh, tidak jadikanlah hati ada ya. lahir. Waduh, makanya Itu ini nggak dia. ada usaha kita kan, makanya Nggak ada sama sekali. iya, karena ini penciptaan. Jadi dari hal yang tidak ada menjadi ada. Jadi dari hati Iya, yang itu dia. jahat menjadi tahir. Ini cuma Tuhan yang bisa bikin, dan dengan kuasa itulah yang kita bisa bergantung ya. Iya, itu aja Kak. Betul. Terima kasih. Wow. Iya, Li. Thank you, thank you. Wanda, Iya, Anti, silakan. nggak ada yang Tuhan mau tutupi ya. Berarti Tuhan kalau udah memberikannya lewat firman-Nya begini, berarti Tuhan mau kita tahu apa yang ada di balik semua itu. Selama ini kita pertanyaan mungkin ya, gimana ini begini, gimana begitu. Makanya ada apa tadi dikasih tahu mana yang besar, siapa yang lebih mana yang lebih besar gitu. Karena banyak manusia mungkin yang bertanya-tanya, tetapi sekarang Tuhan menjelaskan lewat firman-Nya di sini, itu berarti nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Semua itu Iya. Tuhan dengan tujuan untuk kita mengetahui akan karya Dia. Apa yang sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita itu. Makanya kita belajar. Itu semuanya nggak ada yang kebetulan. Thank you. Iya, Anti, Kalau puji Kak, Tuhan. Terima mungkin kasih. Iya, silakan, jadi Li. selama Silakan. ini kan kita pikir bahwa untuk menjadikan kita punya hati ini bersih kan usaha kita kan. Jadi banyak Betul. sekali kita, jadi harus begini, harus begini. Kalau kita lihat dari A.T. Jones dan Wagoner ini, yang sejauh yang kita lihat, jarang sekali yang dibilang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus jangan bikin ini, atau contoh ya mungkin benci dosa ya, kamu kalau nggak benci dosa kamu nggak Iya, bisa selamat atau apa. Tetapi bukan itu yang selalu dibilang ya. Makanya bukan lo iya, yang ditinggikan di sini, tapi iya, bagaimana Kristus ditinggikan di sini. Bahwa betul. hati kita untuk mencapai itu nggak bisa kalau kita nggak lihat ini ya. Dia punya Betul. kuasa ini yang menciptakan Betul. ini. Ketika lihat ini, inilah yang akan memampukan
untuk hal-hal yang lain ya, untuk bisa menurut Iya, hukum pun dengan kuasa betul. Tuhan lah yang bisa melakukan ini. Nggak ada dari kekuatan kita yang mampu. Ya mungkin itu Kak, terima kasih. Iya. Thank you, Li. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Apalagi kita yang berdosa, kalau kita mau Tuhan ubahkan, pasti Tuhan akan ubahkan hanya dalam sekejap juga kan. Nah, apa namanya? Nah, kita mau tambahkan juga yang Lali bilang, yang kita kan tidak bisa kan, manusia ini tidak bisa kan membersihkan diri sendiri. Artinya kita tidak bisa dengan kekuatan kita itu untuk membenci dosa kan. Hanya dengan only by love is love awaken kan. Hanya dengan kita mengasihi, kita lihat kebaikan Tuhan, kita lihat Tuhan punya kehidupan, bagaimana dia punya dalam penciptaan. Nah, kalau kita terus beholding Christ, maka kita akan Kristus kan akan otomatis dibangkitkan kan. Nah, dengan kasih kita dibangkitkan kepada Kristus, maka kita akan dengan sepenuh hati, tanpa ada pemaksaan, kita akan menuruti dia punya hukum-hukum. Makanya kenapa kalau kita meninggikan hukum, kita akan merasa, aduh Tuhan, kita tidak sanggup. Kita kayak, aduh, cuma akan merasa itu berat kan. Karena kita lihat selalu di diri kita selalu dikasih pandangan kepada hukum terus. Jadi kayak, aduh, seolah-olah Tuhan itu kejam, apa-apa hukum gitu. Tapi kalau kita lihat terus kepada Tuhan, kita akan merasa kita akan dimudahkan untuk menuruti dia punya perintah-perintahnya tanpa ada rasa beban yang berat ya. Jadi iya betul sekali. Jadi puji Tuhan ya, kita dibawa sampai ke sini untuk lebih melihat lebih dalam lagi ya dengan maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dengan kita belajar ini, kita sedang melihat the goodness of God kan. Dan dengan tanpa kita sadar Roh Kudus bekerja, kita punya kasih akan dibangkitkan. Dengan begitu, dengan pertolongan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk menurut ya. Tentu saja dengan Kristus bekerja di dalam hati kita. Oke, dalam sekali ya ini kalau kita mau bahas ini pelan-pelan, langkah demi langkah. Oke, apa ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita akan lanjut ya ke paragraf berikutnya. Oke, kita bacakan ya. Dibandingkan dengan Tuhan, manusia lebih kurang dari tidak ada dan kesia-siaan. Yesaya 40 ayat 17. Di dalam dia tidak ada hal yang baik. Di dalam kita ya, tidak ada hal yang baik. Roma 7 ayat 18. Sekarang kuasa yang sama yang pada mulanya membuat dunia dari ketiadaan mengambil manusia jika dia mau. Jadi ini kalau kita mau ya, dan menjadikannya sesuatu yang supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Setelah melihat bahwa Kristus, Firman, adalah pencipta segala sesuatu dan bahwa Dia menebus dengan kuasa penciptaannya, marilah kita sekarang mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana Dia menciptakan. Inilah jawabannya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6-9. Itu sangat sederhana dan paling indah karena kesederhanaannya. Semoga kita semua berseru, firman apakah ini? Oke, jadi di sini kita lihat ya, kita ini manusia ini tidak ada apa-apanya ya. Kita harus tahu itu, kita harus tahu diri istilahnya ya. Kita mesti tahu diri, kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi kenyataannya kita ini merasa kita ini
apa-apa gitu. Kita ini merasa kita ini sombong gitu kan. Kita bisa lakukan tanpa segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, itu maksudnya. Makanya dengan di sini dibilang kita itu harus sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita harus tahu diri gitu. Kita harus menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun hal yang baik dari kita. Kita mesti tahu itu loh, dibilang gitu kan maksudnya. Kita ini hanya ciptaan. Jangan pernah kita merasa ada sesuatu yang di diri kita ini yang baik, yang layak untuk Tuhan perhitungkan untuk supaya kita itu bisa selamat gitu. Kita mesti sadar loh itu, dibilang gitu kan. Dari apa bilang ya, Yesaya bilang ya, dengan Roma bilang ya, hanya kuasa Tuhan saja yang mengambil kita manusia, itu pun kalau kita mau, dibilang kan di sini kan, jika kita mau untuk dijadikan sesuatu yang akan membuat kasih karunia itu dipuji. Jadi ada syaratnya ya. Jadi kalau memang kita mau, kalaupun kita mau ya, gitu, baru kasih karunia itu akan fit untuk kita. Aduh, jadi kita di sini diajar untuk sadar diri ya. Kita mesti tahu diri. Orang Manado bilang tahu diri sedikit, sadar diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat kita akan sudah mulai memasuk ke bagian bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan detail ya. Kita akan lihat, kita akan pelajari, dan kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa yang kita belum pernah terpikirkan akan hal ini, dan ini akan benar-benar membuat kita terkejut ya, dan akan wow amazing, kita akan lihat aduh luar biasa ternyata ya itu apa namanya penciptaan ini ya, dan kita akan lihat betapa berkuasanya Tuhan kita. Dan di sini dibilang tadi kan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, kita berpikir bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bagaimana caranya kan? Nah, kalau kita lihat di sini dibilang apa? Bagaimana Tuhan menciptakan? Bagaimana Dia menciptakan? Inilah jawabannya. Oleh firman Tuhan. Dia menciptakan dengan firman. Ya, tadi kan di paragraf kedua juga dibilang oleh firman-Nya kan langit dan bumi dijadikan. Kemudian dengan apa caranya? Oleh nafas dari mulutnya kan? Oleh nafas dari mulutnya. Kita akan lihat bagaimana cara kerja nafas ini yang akan keluar dari mulutnya waktu dia mau berfirman kan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ada dia punya contoh, ada apa namanya? Ada uji coba yang dilakukan, dan itu kita akan lebih mudah bagi kita untuk memahami ya. Bagaimana? Karena kan secara manusia, bagaimana Kang Tuhan ciptakan itu ya? Tapi ada percobaan yang dibuat yang akan lebih kita memudahkan kita untuk lebih memahami, walaupun keterbatasan manusia, kita manusia punya keterbatasan, tapi setidaknya memudahkan kita untuk memahami itu. Nanti kita akan lihat mungkin, tapi mungkin nanti di pertemuan minggu depan ya kita akan lihat itu. Jadi kira-kira seperti itu cara kerja bagaimana Tuhan menciptakan. Oke, ada yang mau menambahkan di bacaan ini? Silakan. Bisa dengar, Mas? Bisa Kak, silakan. Ya. Tadi dibilang di situ manusia itu less than nothing. Coba Wanda di paragraf tadi. Ini Kak. Compare dengan Tuhan, less than nothing. Iya. Kalau nothing itu apa ada something? Nggak ada. Kalau nothing itu apa? Terus manusia lebih less than nothing. Nggak ada apa-apanya itu manusia gitu. Jadi manusia bagaimana bandingkan dengan Tuhan ya, bukan dengan hewan atau apa. Iya. Ini compare with God gitu. Jadi kalau manusia itu less than nothing, terus waktu Tuhan menciptakan kan dia ciptakan out of nothing kan? Betul. Iya kan, out of nothing gitu.
Sedangkan dari nothing itu dia bisa something gitu. Sekarang karena manusia less than nothing compare with God, dia juga bisa menciptakan kita dari hati yang jahat menjadi hati yang baru gitu. Nah masalahnya kenapa sering kayak kita berpikir itu penebusan sepertinya lebih besar dari penciptaan. Karena waktu diciptakan kan bum jadi gitu. Penebusan ini udah beribu-ribu tahun kok istilahnya belum berhasil sepertinya kelihatan seperti itu. Nah ini masalahnya karena waktu Tuhan menciptakan manusia, diciptakan sesuai dengan gambarnya, dan hanya manusialah yang diberikan satu hak istimewa, yaitu hak memilih gitu. Dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain, nggak ada diberikan hal itu, hanya manusia. Nah kenapa kuasa Tuhan itu sama, menciptakan dan menebus itu sama, tapi kenapa seakan-akan take orang Amerika bilang take forever, istilahnya sudah beribu-ribu tahun tapi Tuhan belum datang atau penebusannya belum, rencananya itu belum selesai. Karena itulah manusia punya hati, karena memilih itu dia dia bisa memilih untuk nggak mau percaya akan kuasa Tuhan seperti itu. Jadi kita sekarang dikasih pelajaran untuk benar-benar bagaimana bisa mengerti akan pesannya kuasa Tuhan, dan yang mana menunjukkan kasih Tuhan. Sebaik saya mau pilih Tuhan gitu, bukan dipaksa-paksa, bukan kalau nggak begini gini, dan melihat Tuhan Yesus, karakternya, divine power-nya, dia punya love-nya, semuanya itu. Dan saya mau Tuhan, saya tahu kamu sanggup untuk merubah. Saya tahu kuasa menciptakan itu sama untuk merubah hati saya yang yang jahat. Tuhan bisa lakukan gitu, dan tolong saya untuk percaya, dan tolong saya untuk choose gitu. Nah kalau kita udah sampai dalam surrender, itu kan surrender, willing, yielding, itu kan faith. Nah baru itu akan terjadi ke kita. Selama itu nggak terjadi, Tuhan nggak bisa paksa untuk saya mau paksa kamu untuk ciptakan gitu. Tuhan nggak bisa paksa, karena manusia Tuhan kasih satu untuk saya yang pilih, baru dia bisa lakukan. Itulah yang membuat seakan-akan ya kelihatannya penebusan itu lebih besar dari penciptaan, tapi in reality Wagner bilang enggak, itu sama. Dan memang betul, itu sama, kuasa yang sama mencipta, kuasa yang sama menebus. Hanya manusialah yang membuat hatinya itu untuk tidak memilih Tuhan. Tapi pas dia sudah kena, sudah dapat dan pilih Tuhan, dari itu baru kuasanya itu bisa benar-benar bekerja di dalam dia gitu. Dan itu yang tadi Wanda bilang, yang nanti akan ada percobaan yang akan kita pelajari itu saya juga waktu pas itu, aduh amazing sekali, luar biasa sekali. Oke, Wak, thank you. Iya Kak, thank you atas tambahannya, puji Tuhan. Jadi kita jadi ingat ya, kembali lagi ke tadi ya, penciptaan dan penebusan. Memang kita sempat juga pada posisi yang kayak, oh ya penebusan, orang fokus ke penebusan, oh ya Tuhan sudah mati di kayu salib, kita semua sudah ditebus dari dosa gitu kan. Jadi kayak lebih fokus kepada penebusan-penebusan. Jadi kedepannya bagaimana. Tapi kita lupa kembali kepada creation. Creation ini ternyata bagi kita ya, ternyata kayak nggak terlalu penting gitu. Karena kita kayak, sudah kayak tadi kita bilang kan, sudah belajar dari kecil, ya sudah di penciptaan, sudah tahu hari Sabat, sudah titik sampai situ. Ternyata dengan kita melihat kepada penciptaan ini penting sekali. Karena karena kuasa penciptaan ini adalah kuasa yang sama untuk penebusan. Jadi dengan kita melihat dia punya kuasa penciptaan yang bagaimana Tuhan menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, dan hal itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk bagaimana kita, ini adalah sama kayak satu janji ya buat kita, bahwa dengan kuasa yang sama akan menolong kita untuk tidak berdosa gitu. Aduh, justru ini kayak kuncinya ya, untuk supaya kita lebih menghargai bagaimana itu penebusan itu, Tuhan Yesus di kayu salib. Aduh, ternyata dia sama dan nggak bisa dipisahkan gitu. Aduh, luar biasa. Jadi puji Tuhan. Jadi menolong kita untuk
jadi sadar diri kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya dengan kuasa Tuhan saja baru kita bisa, kalau kita mau dibilangkan, dan kasih karunia itu akan berlaku kalau kita mau dijadikan sesuatu oleh Tuhan, kan dibilang tadi. Oke. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Wan. Ya Kak, silakan. Sorry, Pak, ingat sesuatu yang indah Iya. yang terlintas di pikiran kita. Iya, Kak. Iya. Yang mana rencana penciptaan sama dengan penembusan itu. Karena apa? Waktu Tuhan menciptakan itu kan, pada hari ke-7 kan Tuhan bilang, it is udah finish kan. Bukan, Iya. sesudah dia menciptakan, it is finish kan. Betul. Waktu Tuhan selesai menebus, dia mati di kayu salib, apa dia bilang? It is done. finished kan? Iya, It is done, ya, sorry. It is done, it is done. Aduh, Sama. Jadi penciptaan dan penebusan finish done, maksudnya. Dan semuanya itu pada hari ke-6 gitu, sebelum masuk pada hari Sabat. Aduh. Dan Sabat itu menandakan betapa besar kuasa Tuhan yang sudah menciptakan dunia dan menciptakan hati yang baru. Itu tanda Sabat yang it is done. Aduh, mulanya dan sama ya selalu ya. Mulanya sama, iya, dan akhirnya. Jadi, dan satu lagi yang kita mau bilang tadi waktu Wanda lagi bicara, kita langsung teringat, ini kan penciptaan kan sangat mengingatkan kita akan kuasa Tuhan, toh, yang mana Tuhan juga mempunyai kuasa yang sama untuk menebus kita. Jadi itu kan setan nggak mau orang tahu, toh, yang orang nggak, ya, Kejadian 1, langit dan bumi, 2, bla 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 dan seterusnya. Tapi intinya orang nggak tahu. Itu sama dengan setan mau menggelapkan orang punya mata, kayak teori evolusi kan. Evolusi. Oh, dari Big Bang dan bla 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 gitu. Itu untuk meniadakan akan kuasa Tuhan. Tapi in reality, orang sebenarnya ya secara itu sepertinya percaya teori Charles Darwin, kalau orang nggak percaya kuasanya, ya kan? Karena kalau kuasa itu nggak bekerja di orang, apa bedanya dengan Charles Darwin yang ini diciptakan bukan kuasa Tuhan, tapi dengan teori evolusi manusia dari kera dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul belajar ini pelajaran Gospel in Creation, bisa mengenal kuasa Tuhan, aduh itu kuasa setan itu jadi setannya ditakut dan gemetar karena Tuhan punya kuasa, orang terkenal bahaya ini gitu, kayak gitu. Oke, Wah, thank you. Iya. Halo Wanda. Iya, thank you Kak. Iya, silakan Anti. Enggak, bukan mau nambahin, cuman tadi ditegaskan oleh Joy mengenai itis dan berarti selesai yang penciptaan dan penebusan. Saya baru ngeh gitu loh mengenai hari ke-6 gitu ya. Hari ke-6 bilang it is finished ya, baru ngeh gitu loh, baru sadar bahwa penciptaan dan penebusan makanya dibilangin sama kuasanya. Aduh, baru ngeh gitu loh. Benar ya, hari ke-6 gitu, sebelum hari Sabat. Ya, itulah. Thank you. Iya, puji Tuhan. Apa ada lagi? Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Ada yang available untuk baca ini karena iman? Kita nanti baca. Boleh Anti, silakan. Karena iman kita mengerti. Besarin dulu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Benar, iman itu harus inilah, kalau enggak dengan iman kita enggak bisa mengerti ya. Betul. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3. Bagaimana kita tahu cara dunia diciptakan? Dengan iman. Iman memberi pengetahuan. Itu adalah pekerjaan istimewanya. Wow, itu pekerjaan istimewanya iman itu tadi ya. Iya, memberi pengetahuan. Jadi kalau nggak dengan iman, kita nggak akan mau ini kita Bible study dan baca ini.
Jadi Betul. karena dengan imanlah kita tahu itu pekerjaan istimewanya iman kita, iman di kita itu ya. Makanya Iya. itu pekerjaan istimewanya. Wah, pengetahuan yang diperoleh dengan iman tidak samar-samar, jelas, sudah jelas, jelas ya. Dan tidak ragu-ragu. Tapi ini saya ada pengalaman dulu. Ini dibilang tidak samar-samar dan tidak ragu-ragu, jelas. Dan bagaimana iman itu ya, tapi itu harus dipupuk terus. Kalau enggak dengan berdoa minta sama Tuhan, bagaimana iman saya dulu sampai bertanya-tanya gitu ya. Gimana sih iman itu ya? Gimana sih iman itu ya? Saya pengen tahu gitu, pengen ngerasain gitu ya. Sampai bertanya-tanya terus loh. Semenjak saya baca langsung firman Tuhan, iman itu ditambahkan dan ditumbuhkan. Jadi, puji Tuhan, kita memang harus belajar langsung dari sumbernya ini, bukan lewat manusia. Memang nggak apa-apa kita lewat manusia ya, dengerin khotbah, dengerin Zoom, dengerin apa. Tapi kita nggak pick up itu langsung ke kita. Nggak bisa itu 100%. Tapi kalau kita belajar sendiri begini ya, itu ditambahkan iman itu dan pengetahuan itu. Dan itulah istimewanya, puji Tuhan. Pengetahuan yang diperoleh dengan iman tidak samar-samar katanya. Tidak ragu-ragu karena firman Tuhan tidak meragukan. Tidak ada samar-samar, tidak ada bayangan, pasti, jelas. Tapi adalah pasti, paling pasti dari semua pengetahuan. Faktanya, tidak ada pengetahuan nyata yang tidak muncul dari iman. Pengetahuan yang datang dengan cara lain adalah spekulasi. Jadi pengetahuan yang datang dengan cara lain. Dengan cara lain itu apa? Di luar Misalnya kita iman, belajar di luar iman. Nah, itu seperti kita belajar biologi itu. Belajar biologi, belajar yang dikasih tahu apa? Bukan biologi aja, ada yang dikasih tahu kan, misalnya yang tadi yang dari kera, yang dari ini itu gitu kan. Nah, jiwa yang tidak percaya menganggap iman sebagai kebodohan. Tetapi jiwa yang setia tahu bahwa iman menjadikannya fondasi yang kokoh. Siapapun yang percaya dapat mengetahui. Tapi itu pun harus dipupuk. Pengetahuan tentang alfabet adalah salah satu hal paling umum di dunia ini. Paling Jadi umum di ini dunia. contoh ya, contohnya ya, ini contoh Anti. Oke, lanjut Anti. Thank you. Mana tadi? Itu terletak di dasar dari semua pembelajaran. Tidak ada yang mengejek seorang anak dengan mengatakan bahwa dia mengetahui huruf-huruf dalam alfabet dan untuk menyatakannya dengan sungguh-sungguh. Terlepas dari semua kontradiksi, bahwa A adalah A. Namun dia tahu itu hanya dengan iman. Dia tidak pernah menyelidiki pelajaran itu untuk dirinya sendiri. Dia telah menerima pernyataan gurunya. Guru sendiri terus mempelajari alfabet dengan cara yang sama, dengan iman. Tidak didemonstrasikan kepadanya bahwa A adalah A. Tidak mungkin. Jika dia menolak untuk mempercayai fakta, sampai hal itu ditunjukkan kepadanya, dia tidak akan pernah belajar membaca. Dia harus menerima fakta dengan iman, dan kemudian itu akan terbukti benar dalam setiap keadaan. Tidak ada satu hal pun yang membuat orang lebih yakin daripada huruf-huruf alfabet, dan tidak ada yang lebih benar dengan bergantung pada iman. Jadi ini dia kasih tahu contoh mengenai seorang anak yang baru mau belajar membaca. Jadi dikasih tahu bahwa ini huruf A, gitu kan, A, B, C. Sedangkan anak itu kan nggak tahu, karena memang nggak tahu apa-apa tadinya.
Jadi waktu gurunya kasih tahu itu huruf A, ya dia harus percaya itu A. Iya. Gurunya kasih tahu itu B, ya itu B, gitu kan. Nah, itulah di sini karena nanti sesudah dia belajar akan itu baru dia tahu nyata gitu ya. Nah, jadi seperti kita juga, bagaimana kita sekarang firman Tuhan, aduh, banyak sanksinya. Dulu saya belajar mengenai, bukan belajar, baca Matius 6:33 aja. Betul ya, Matius 6:33 ya. Yang Tuhan Cari berfirman, dulu kerajaan. iya. Nah, itu kapan ya saya bilang? Harus dengan iman supaya terbukti untuk diri saya. Kapan ya saya mau bisa terbukti itu ya? Gitu. Selalu begitu. Saya bilang, aduh, kapan ya bisa terbukti itu untuk saya ya? Firmannya itu kayaknya kayak dongeng aja gitu. Nah, berapa tahun, berapa lama untuk membuktikan firman Tuhan itu benar? Sesudah 50 tahun lebih. Hampir umur baru, nyatanya sekarang, oh betul firman Tuhan itu. Betul begini, betul begitu. Karena kita sudah tahu jawabannya, karena dengan iman dan percaya. Dan waktu untuk buktiin iman dan percaya itu, percaya, iman, saya masih bertanya-tanya loh, hanya beberapa tahun yang lalu. Gimana sih? Rupanya kuncinya hanya dengan berdoa, minta sama Tuhan. Nggak bisa mengandalkan diri sendiri, nggak bisa. Dengan iman Tuhan, oh saya mau iman, gimana iman percaya gini, nggak bisa. Saya nggak, itu pengalaman saya nggak bisa, harus berdoa. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya iman, tumbuhkan terus Tuhan iman, tumbuhkan. Tapi dari mana? Dari firman Tuhan, harus membaca. Kalau nggak membaca, nggak ditumbuhkan gitu. Dan percayanya juga nggak ini, oh betul ini, aduh betul itu gitu ya. Nah, dengan berdoa Tuhan minta jalan, Tuhan kasih gitu. Nah, disinilah jadi iman dan percaya. Oke, thank you Wanda. Thank you, Anti. Jadi puji Tuhan ya, Anti sudah bagikan pengalaman juga ya. Jadi betapa pentingnya segala sesuatu itu kita lihat dengan mata iman ya. Kita nggak bisa dibilang di sini di luar iman itu sudah spekulasi. Jadi yang udah harga mati itu kita itu hanya bisa menilai segala sesuatu itu hanya dengan iman. Jadi nggak ada yang lain dibilang di sini kan. Makanya kalau kita connect dengan penciptaan, apa yang kita lihat sekarang di depan mata kita itu adalah sesuatu yang terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kayak sekarang kita kan nggak bisa lihat kan, waktu Tuhan ciptakan kita hanya bisa kayak membayangkan ya, kayak tadi kan dibilang oleh nafas yang keluar Tuhan menciptakan itu dari firman. Jadi begitu dia katakan langsung jadi saat itu, nggak tunggu berapa jam. Oh baru mau apa namanya langit sebelah kiri dulu. Kalau orang membangun rumah, oh ya dia masih mau di sisi kiri dulu baru dia bikin di sisi kanan. Nggak seperti itu. Tapi kalau Tuhan bilang begitu dia berfirman langsung sekejap langsung jadi gitu. Nggak mau tunggu-tunggu dulu, oh ya dia mulai dari langit itu mulai dari timur dulu baru ke barat gitu, pelan-pelan, nggak seperti itu. Dan apa namanya, sebenarnya kalau mau pikir kita memang nggak bisa memahami kan karena kita punya keterbatasan, tetapi karena apa? Karena hanya oleh iman dari sesuatu yang kita nggak bisa lihat, kita bisa lihat, kita nggak paham, kalau kita minta kepada Tuhan dengan iman, Tuhan pasti akan kasih pemahaman kan. Jadi semuanya itu hanya dengan iman. Jadi penting sekali ya. Dan iman ini adalah sesuatu yang pasti. Nggak dibilang sih tidak samar-samar, nggak ragu-ragu, nggak membuat masa iya sih, masa iya sih, nggak begitu lagi kan. Jadi kayak oh iya kita yakin, kita percaya bahwa kita imani bahwa ini adalah kebenaran. Nah seperti itu. Dan semua pengetahuan itu dibilang pengetahuan yang datang dengan cara yang lain itu udah spekulasi, sudah tidak sejalan dengan iman lagi ya. Jadi
eh, apa namanya Halo Wanda, ya kita silakan nanti. Iya silakan. ada saudara kita yang kawin sama orang Yahudi ya. Dan orang Yahudi ini tidak percaya Tuhan. Jadi kalau tidak percaya Tuhan, berarti mereka tidak punya iman dong. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Katanya kalau misalnya mereka itu by work, mereka itu percaya by work. Jadi dibilang gini, yang bikin kita sukses itu bukan Tuhan. Kalau kamu nggak kerja, kalau kamu nggak belajar, katanya kamu nggak bisa, katanya tamat sekolah, katanya kamu nggak bisa jadi insinyur, kamu nggak bisa jadi dokter, kamu nggak bisa ini. Jadi dia nggak percaya adanya Tuhan. Karena apa? Kita harus bekerja sendiri, kita harus belajar, katanya gitu. Kita harus bikin cari begini begitu. Jadi itu sepertinya by work, bukan by faith jadinya. Ya itu kalau yang saya ingat begitu, berarti saya ingat berarti itulah, karena dulu saya nggak bisa tahu kayak apa sih by faith, by work gitu ya. Ini baru saya sadar juga rupanya begini yang by work itu rupanya. Karena apa? Dia nggak percaya dengan iman, nggak percaya adanya Tuhan. Oke, thank you. Ya, thank you Anti. Jadi apa namanya? Jadi dia lakukan sesuai dengan dia punya terang kan. Jadi semua orang, kembali lagi, semua orang kan dipertanggungjawabkan berdasarkan dia punya terang. Artinya terang dan kesempatannya. Di sini dibilang juga di paragraf terakhir dari bacaan itu dibilang jiwa yang tidak percaya menganggap iman sebagai kebodohan. Tetapi jiwa yang setia tahu bahwa iman menjadikannya fondasi yang kokoh. Siapapun yang percaya dapat mengetahui. Jadi kalau iman diikuti dengan percaya, artinya dia memiliki fondasi yang kokoh, ya kan? Dan iman itu kayak Anti juga sudah singgung tadi, iman itu kan harus ya kan, from faith to faith kan, harus bertumbuh kan. Jadi kalau dibilang kan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung kan. Kalau kita menyadari keadaan kita sekarang, memang kita sendiri bahkan memiliki iman sebesar biji sesawi kita nggak punya artinya kan. Jadi itu harus dipertambahkan dengan pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka itu akan bertambah kita punya iman. Jadi setiap langkah demi langkah terang dibukakan, kita menurut, kita maju, iman kita juga bertambah, jadi lebih kokoh, kita lebih percaya kepada Tuhan kan. Dan itu akan membuat membuat fondasi iman kita itu lebih kuat ya, lebih kokoh gitu. Oke. Wanda, Yes, nanti silakan. tadi kamu bilang mengenai sesuai dengan terangnya. Saya rasa itu nggak cocok. Karena apa? Waktu saya baca, diperhitungkan karena terang itu ada di depan mata, dalam jangkauan dia. Tapi dia lebih memilih ke sana. Dan terang itu katanya, dan waktu kita terang itu ada dalam jangkauan kita, tapi kita tidak mau dengan apa saja alasannya, berarti kita itu sudah dipertanggungjawabkan sama dengan terang yang sudah kita dapat itu. Walaupun kita tidak membacanya, kita tidak terang itu tidak dapat sama kita, tetapi dalam jangkauan kita, tetapi kita dianggap sudah menolaknya. Karena apa? Karena udah ada dalam jangkauan kita. Dan dia sempat masuk Advent, dan dia sempat dibaptis. Tetapi sekarang dia lebih memilih dari pihak yang tidak percaya tadi, gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi terang dalam jangkauan kita, kalau misalnya terang itu ada, tapi dengan kemalasan atau kita nggak ada apa misalnya gitu, tetapi itu dipertanggungkan jawab sama dengan terang itu yang sudah kita tahu. Thank you. Ya, thank you Anti.
betul, iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Halo Kak, Ya, Li, boleh silakan. ya balik yang tadi yang nanti adik pertama baca yang iman itu. Iya, jadi karena iman kita mengerti kan bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Jadi Iya, kalau tadi kita lihat yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tuhan kan. Terus ada juga yang menciptakan langit dan bumi itu firman Tuhan kan. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Tuhan kan atau Allah. Jadi iya, ada dua hal, jadi disamakan itu firman Tuhan dengan Yesus itu sama ya. Makanya iman itu apa sih sebenarnya? Iman itu percaya pada firman Tuhan kan? Jadi iman itu betul. percaya firman Tuhan. Makanya waktu contoh-contoh di Alkitab yang ketika mau sembuhkan orang sakit, tuh bilang sebutkan firman saja karena firman itu yang berkuasa. Makanya kalau kita mau definisikan iman itu percaya pada firman. Makanya firman apa? Jadi kayak percaya pada firman penciptaan itu adalah suatu kuasa yang besar ya. Makanya kalau misalnya kita percaya ya atau beriman pada penciptaan, pasti kita nggak akan pernah merasa khawatir satu waktu pun. Karena kita percaya akan kuasa Tuhan yang besar. Nggak akan kita mengeluh, aduh saya belum dapat counter living misalnya, ini contoh ya. Karena saya percaya ini kuasa besar yang akan tuntun saya untuk dapatkan misalnya counter living. Itulah iman gitu ya, percaya pada firman Tuhan. Iya, Ini sama dengan contoh itu alfabet A itu. Misalnya Faith itu sudah tahu membaca dan dia tahu A itu A. Nggak ada satupun orang yang bisa bilang mau gantikan A itu dengan B. Itulah iman kepada sesuatu yang kita percaya ya. Jadi A itu sesuatu hal yang sure ya, yang pasti. Dan ini mau di luar kepala pun ketika saya bangun terus tiba-tiba tengah malam dibangunin terus dikasih huruf A, kita tetap tahu itu A. Karena itu suatu sudah menjadi sedikit kita punya kepercayaan dasar yang nggak bisa seorang pun bisa ubah itu. Karena memang sudah begitu ya. Apakah sama dengan penciptaan kuasa Tuhan kita seperti percaya A itu A atau tidak ya? Makanya kalau kita percaya A itu A sama dengan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, aduh itu suatu kedamaian yang akan ada selalu di kita. Kita tidak akan pernah khawatir dengan apapun, karena kita percaya kita punya Bapa yang tadi dibilang, kita punya elder brother, kita punya kakak tertua yang menciptakan langit dan bumi, kuasanya besar. Waduh, apakah mereka nggak akan peduli sama saya? Apa sih kebutuhan saya yang nggak bisa terpenuhi? Pasti semuanya bisa ya. Ini suatu ini penghiburan yang luar biasa ya. Dimana dan di lain pihak mengingatkan kita bahwa kita ini belum memiliki iman. Kita ini walaupun sudah bilang tentang penciptaan, kita ini belum percaya penciptaan loh sebenarnya. Belum, walaupun kita mau bilang orang ateis nggak percaya sama Tuhan, nggak ada iman, nggak percaya ini. Apakah saya sudah percaya penciptaan? Iya sih pengakuan saya percaya penciptaan, tapi saya nggak percaya kuasanya. Aduh, karena kalau saya percaya kuasanya, saya nggak akan ini ya, nggak ada ragu-ragu apapun. Karena kalau percaya kuasa penciptaan berarti kita ada iman. Makanya inilah pelajaran yang membangkitkan iman kita ya, membangkitkan iman kita dan juga dengan kata lain juga mencoba membuka kita itu siapa, less than nothing, nggak ada lebih kurang daripada tidak ada apa-apanya. Aduh, itulah ya. Puji Tuhan ya, ini pelajaran bagus sekali. Ya, terima kasih, Kak. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Li atas tambahannya. Wanda, ya. Nyambung si Lali punya tadi, nyambung betul itu tadi mengenai firman dengan percaya ya. Dan kalau kita nggak percaya berarti kita nggak ada iman. Jadi kalau iman itu bergantung kepada Tuhan dengan semuanya. Jadi kalau kita sampai sekarang ya, kayak misalnya gini, jadi aku percaya gini, contohnya aja ya, karena saya, oke, kalau kita nggak kerja,
nggak dapat duit, kita nggak bisa hidup ya. Bagaimana mau bayar apartemen, mau makan, mau apa. Nah, disitulah iman itu. Tuhan, saya tahu kalau setiap orang lain-lain. Tapi kan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itulah yang bikin kita ini. Nah, saya percaya kalau saya kerja, saya nggak mendengar, saya nggak mempunyai kesempatan untuk baca firman Tuhan, dan saya nggak mempunyai kesempatan untuk Bible study. Dan dengan begitu saya nggak mendengar firman Tuhan. Bagaimana iman saya dikuatkan? Nah, terus akhirnya apa? Sudah saya kerja, duitnya juga nggak ada. Ya, Tuhan, tetapi Tuhan tahu saya mempunyai kerinduan untuk mengenai firman Tuhan, untuk mengetahui firman Tuhan. Tuhan, saya pengen baca ini, tapi nggak pernah bisa ada kesempatan. Tuhan selalu sibuk begini begitu. Akhirnya kalau sepercaya aja Tuhan, kalau saya pengen mau cari firman Tuhan di situ, bergantung pada Dia. Kalau secara manusia mungkin nggak masuk akal. Nggak masuk akal katanya. Kamu banyak duit simpenan. Nah, disitulah secara pikiran manusia dengan Tuhan beda. Kalau kita bergantung pada Tuhan, setiap hari Tuhan kasih makan, sudah. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, disitulah kita di mana percaya dan untuk memupuk kita punya iman. Gitu aja. Dan so far, jangan bilang so far, kita harus bergantung seterusnya, selamanya kepada Tuhan. Itu pengalaman yang saya alamin, gitu aja. Thank you. Thank you Anti atas pengalaman yang sudah dibagikan. Puji Tuhan. Dan kita semua pasti ada pengalaman masing-masing yang menolong kita untuk iman kita makin hari makin bertambah ya, karena iman itu harus bertumbuh kan ya. Oke, kita lihat jamnya sudah kira-kira kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung minggu depan. Ini puji Tuhan ya, sangat menguatkan dan membuka pikiran kita ya, lebih jelas lagi tentang bagaimana, lebih dalam lagi ya, bagaimana iman itu sangat penting, bagaimana kuasa penciptaan itu dengan penebusan itu sama, dan bagaimana Tuhan Yesus itu menciptakan sampai sejauh ini ya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, Tuhan Bapa melalui Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Oke, kira-kira kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kita pada hari ini dan menolong kita untuk selalu percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri pelajaran kita pada saat ini. Saya buat dalam nama Yesus. Amin. Oke.